Salam, selamat siang saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui acara siraman rohani hari ini. Dan kita kembali sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Mari kita membuka di dalam Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, Selah. Katanya, Allah mengirim kasih setianya dan kebesarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepada Allah di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat 12 ini, kita diingatkan kembali bagaimana karakter dan sikap Daud yang begitu luar biasa. Di dalam kondisi tekanan dan masalah yang dihadapi ketika dia lari daripada kejaran Saul bersama dengan pengikut-pengikutnya, dan pada saat itu Daud bersembunyi di dalam gua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membuat Daud tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuannya, dan Daud tidak berlaku yang tidak adil, dan Daud tidak berlaku hal yang jahat. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai 6, di situ kita dapat melihat bagaimana Daud tidak membalas dendam kepada Saul, walaupun mempunyai satu kesempatan untuk dia melakukan hal yang buruk kepada Saul untuk membalas dendamnya karena kejahatan Saul terhadap dirinya. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai 6 dikatakan, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana adanya, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan. Tuhan, kepadamu sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siang ini kita akan belajar bagaimana bijak di dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kita melihat contoh di dalam Daud yang ditulis di dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Kesempatan demi kesempatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Daud untuk dia dapat leluasa melakukan hal yang jahat kepada Saul, tetapi Daud mengerti, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu tidak baik dilakukan. Maka dia tidak melakukan apapun yang jahat kepada Saul. Bahkan pengikut-pengikut Daud pun memperingatkan Daud untuk dapat melakukan itu terhadap Saul. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 4 sampai 6 tadi, kita dapat melihat bagaimana sikap Daud yang begitu luar biasa.
Dia tidak membalas dendam kepada Saul. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pelajari di dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat 12 ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima dalam Mazmur 57 ini merupakan satu sharing Daud kepada Tuhan Allahnya, di mana dia melihat orang-orang yang begitu jahat kepada dia, mengejar-ngejar dan mengancam jiwanya, dan sewaktu-waktu kalau dapat ditemui, maka Daud akan dicelakainya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud tetap mempunyai prinsip bahwa segala sesuatu yang dialami pada saat itu dia sharingkan kepada Tuhan Allahnya. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan, bacalah dengan teliti di rumah tentang Mazmur 57 ini. Kita akan dapat menemui beberapa hal yang sangat menarik. Nah, oleh sebab itu di dalam pasal ayat 6 sampai 12, di situ Daud juga menceritakan tentang bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit itu Daud tetap memuji, meninggikan Tuhan Allahnya dan bersyukur kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada dua hal yang sangat menarik di dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai 12 ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi Daud yang begitu mencekam dalam hidupnya, mengalami kekhawatiran, ketakutan akan kejaran Saul bersama dengan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Daud tidak mengalami satu putus asa dan menjauhkan diri daripada Tuhan Allahnya. Tetapi justru pada saat itu Daud sharing kepada Tuhan Allahnya, menyatakan bahwa betapa luar biasanya hal yang dia hadapi pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari segala apa yang dilakukan oleh Daud ini, Daud bisa mengatakan di dalam ayat 10 sampai 11 dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa, sebab kasih setiamu sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi dan tekanan dan kekhawatiran yang luar biasa yang dihadapi oleh Daud, Daud tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dan dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan Allahnya. Walaupun Daud mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu tekanan itu, tetapi dia tetap sharing kepada Tuhan Allahnya dan tetap mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 8 dan 9 Daud membangun spiritnya kepada Tuhan Allahnya, bahwa Tuhan Allahnya mampu dan sanggup mengangkat segala masalah, pergumulan dan kekhawatirannya. Sehingga di dalam ayat 8 dikatakan, aku siap, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Nah, di sini dari ucapan dan pujian Daud ini mengingatkan bahwa Daud siap untuk memuji Allah, siap untuk membangun spiritnya, siap untuk meninggikan Tuhan, siap untuk memuliakan Tuhan, sehingga jiwanya bangun dan tidak terpuruk dengan masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melihat apa yang dialami oleh Daud ini, mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, apa yang hari ini Bapak Ibu hadapi dan alami. Mungkin Bapak Ibu mengalami ketakutan, kekhawatiran, masalah ekonomi, masalah usaha pekerjaan yang mulai sepi, dan ada di antara kalian yang terkena PHK. Tetapi satu hal, ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah yang kita sembah, di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Allah mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu dan juga dalam hidupku. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, contoh yang dialami oleh Daud ini adalah contoh yang luar biasa yang perlu kita perhatikan, saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, kalau engkau merasa lemah, kalau engkau merasa putus asa, kalau engkau merasa kehilangan pengharapan, datanglah kepada Dia. Bangunlah spirit saudara, bangunlah jiwa saudara untuk menghadap Dia, supaya saudara tidak terpuruk, tetapi mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan mempunyai kekuatan dan pertolongan di dalam Tuhan. Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian dalam segala perkara. Biarlah renungan singkat ini boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, saat ini kami menyerahkan seluruh pergumulan dan masalah kami. Kami tidak mampu dan tidak sanggup mengatasi seorang diri. Tetapi Tuhan, kami punya Allah yang mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Dan Engkau mampu dan sanggup menolong kami, melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Bapa, hari ini, saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, pergumulan kami dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus menopang tangan kami untuk memberikan kekuatan, pertolongan kepada kami untuk kami boleh keluar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Dan Kau berkati firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.